Bu Hah? Darni, itu jelas bunyinya. Untuk menjadi murid Yesus harus membenci bapaknya, ibunya, Enggak, istrinya. salah kalian, salah. Dengerin. Bukan. Kalau Udah 2 kali tidak, ku baca. dengerin. Di sini bunyinya, yang tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, dan seterusnya, ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Dengerin sekali lagi. Aduh. Yang datang Aduh. kepada Yesus tapi tidak membenci ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki-laki, dan seterusnya, ia tidak dapat menjadi murid Menjadi Yesus. muridku, iya. Ia tidak dapat menjadi murid Yesus kalau tidak Memang. membenci keluarganya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Aduh, kayak mana sih? Nggak ngerti kalian. Kalian itu pembohong, pendusta. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta. Maksudnya ayatnya yang pendusta. Kalian yang mendustakan. Di situ bunyinya jelas. Jikalau seorang datang kepada aku dan dia, kau Derni, jangan tidak membenci bapakmu. Kalau kau datang kepada aku Derni, kau tidak membenci bapakmu, kau Maka tidak membenci tidak bisa ibumu, menjadi siapa suamimu, di situ? anakmu. Aku tunggu dulu, laki-laki dan perempuan. Ia tidak dapat menjadi muridku. Iya, kalau aku membenci bapakku, mamaku, aku tidak dapat menjadi muridnya. Yang tidak membenci, bukan membenci, yang tidak membenci bapaknya, ibunya, dan seterusnya tidak bisa menjadi murid Yesus. Dengar dulu. Dan itu bunyinya. dan ia tidak membenci Tidak. bapaknya. Berarti maksudnya jangan kau benci bapakmu. Loh, jangan, bukan. Aduh, udah. Gimana sih? Udah salah kalian itu. Dengerin. Salah. Jikalau Mana ada seorang disuruh Tuhan kayak datang- gitu? Lah ini buktinya Yesus yang bilang kok. Bukan itu Jikalau artinya. seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anaknya, ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Yang tidak membenci tidak bisa menjadi murid Yesus. Itu bunyinya. Yang terserah. membenci menjadi Kok sulit murid kali Bu Yesus. Darni memahami ayat itu ya? Masalahnya di mana, Enggak Bu? sulit. Kok sulit? Enggak sekali? sulit. Aku Loh. pokoknya udah aku baca. Jikalau Sekarang seorang di sini. datang kepada aku dan Sekarang di ia sini. tidak membenci bapaknya, dilarangnya kita tidak membenci bapaknya, tidak Loh, membenci berarti ibunya, tidak membenci, tidak kan? membenci. Dia tidak menjadi muridku kalau kita membenci bapak. Maksudnya. Tidak membenci. Iya. Tidak membenci tidak bisa menjadi murid. Jadi salah. gitu. Udahlah. Itu bisa kalian jadi lah kayak itu. gitu? Yang Pemahamannya tidak Ya udah. membenci jauh sekali tidak dari bisa tertulis. menjadi murid. Makanya kata Yesus dikatakan di di Matius 34 itu kan jelas kata Yesus 34-35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kan di sini Yesus bilang yang akan menjadi musuhnya seisi rumah. Makanya perintahnya ketika menjadi murid Yesus, maka harus memusuhi atau membenci bapaknya, ibunya, Ibunya, istrinya, dan anaknya. Atau begini, udah gini aja Suruh contoh. membenci. Atau gini aja contoh. Kayak kita lah satu keluarga, udah. Kalau kita satu keluarga, nah jika aku tidak bisa berpisah dari orang tuaku, bapakku, anakku, kalau mau mengikuti Yesus, aku nggak bisa jadi muridmu. Itulah maksudnya ini, gitu. Ngerti? Udah, itulah dia. Berpisah beda lah dengan membenci. Ya, sama. Ibaratnya kalau sudah membenci itu kan udah tidak bersama dia lagi gitu. Jadi kalau kau berpisah aja, nggak usah disuruh membenci. tunggu. Iya, Ini maksud suruhnya dari membenci. bahasa ini. Enggak, supaya gampang aja ya. Supaya maksudnya ayat ini, kalau aku tidak berpisah dengan ibuku, karena kan selama ini aku udah bersamanya, tetapi aku mau menjadi Kristen, udah, aku harus sanggup berpisah dengan mereka, harus sanggup aku menjauh daripada mereka. Kalau kau tak bisa menjauh, kalau kau tidak Harus menjauh dari sanggup mereka, membenci mereka. itu artinya, iya, walaupun dibilang seperti itu, tapi maksud tujuannya begitu. Walaupun kau tidak sanggup berpisah dengan mereka, berarti kau nggak bisa menjadi muridku. Harus bisa kau seperti itu, menjauh dari mereka. Bu Darni tidak membenci, tidak membenci, kita ganti aja kata sayang. Artinya tidak Udahlah, membenci kan sayang. udahlah, udah 4 kali, Kita pusing ganti aku. aja itu.
Ya. Udahlah pusing aku. Betul. Udahlah. Makanya ini Makanya lu jangan menggenapi. pusing sayang. Bukan, pusing aku melihat kalian nggak menginginkan apa yang kuinginkan. Ah, itu. Bukan. Ini menggenapi pernyataan Yesus di Matius 10:34. Karena di situ bunyinya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa iya. damai di atas bumi. Aku Iya. datang bukan untuk membawa damai, Membawa damai, melainkan tapi membawa pedang. Sebab, Bu Dani mau teruskan? Boleh. Nah, silahkan. Sebab Enggak, itulah aku nanti mengartikannya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Iya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Seisi rumah itu dibikin permusuhan. Iya, contohnya seperti yang ku bilang tadi, 5 bersaudara Lah, ini Islam. contohnya kata Yesus ini. Iya, Ini maksudnya contohnya kata Yesus. kami, Disuruh kami membenci spesial. keluarga gimana sih? Oh, dengar ya, aku yang punya Alkitab. Kami seminar ini mengartikan ini, seminar ini. Katanya artinya yang kami bahas begini. 5 bersaudara umat Islam, udah. 1 orang aku menjadi umat Kristen. Aku menjadi Kristen. Jadi aku datang bukan membawa damai. Bukan, dengar dulu. Begitu sayang. Dengar dulu. Maknanya bukan begitu sayang. Jangan dulu potong. Aku dulu. Sayang, maknanya bukan begitu sayang. Sebentar Ini dulu. lima orang Kristen, 1 Islam. Jangan dibalik. Iya. Tunggu 5 dulu. orang Kristen, Kan 1 Islam. Gitu. 5 orang Kristen, 5 orang Islam. Satu ini mau Kok masuk 5 orang Kristen. Islam? Dengar 5 dulu. orang Arti Kristen. bukan. Arti ayat ini, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Maksudnya gini, kan aku ini tadi mau 5 jadi orang Kristen. Kristen. Jadi jadi 5 kedatangan. orang Kristen. Jadi waktu kuterima Yesus tidak Oke, membawa oke. damai, gini. Tidak Kita membawa ikuti damai narasinya. aku. Kita Dengar ikuti dulu narasinya. aku. Iya. Iya. Kalau Iya, kuterima kita- Yesus, kita Sayang, salah sayang. dengar dulu. Artinya Aduh. salah sayang, bukan begitu sayang. Tunggu dulu. Nih, 5 orang Islam, 5 orang Islam, Islam, salah satunya aku. masuk Kristen. Ya, akulah Ah. contohnya, masuk Kristen lah Nah, aku. yang Makanya masuk Kristen ini, dengerin dulu, yang masuk Ya. Kristen ini diperintahkan membenci keluarganya. Yang tunggu dulu. Islam ini. Bukan Loh, maksudnya iya kan? Yesus Ada tadi. poin itu kan? Iya, sebentar dulu. Lah, iya. Maksud Yesus ini aku Nah, datang itu bukan membawa ajaran damai membenci kepadamu. keluarga, beda keyakinan Tunggu. namanya. Dengar dulu. Aku datang kepadamu bukan membawa damai tetapi membawa pedang. Membawa pedangnya maksudnya jadinya kan terpisah dia bersama dengan keluarganya yang 4 ini dan mamanya dan bapaknya tadi dan saudara-saudaranya. Begitu maksudnya membawa pedangnya. Bukan berperang, bukan cucu-cucuan, Nah, tidak. sekarang begini, iya dengerin Bu Darni. Anda mencontohkan 5 orang Muslim, satunya Kristen, berarti kan satunya jadi pengikut Yesus, kan gitu, iya kan? Satunya jadi murid Yesus. Nah, yang jadi murid Yesus ini perintahnya apa di sini? Membenci Yang jadi murid 4 Yesus, saudara yang Muslim, iya. kan? Nah, walaupun membenci Lah, kalau itu perintahnya, Iya, kebencian. maksudnya gini loh, maksudnya gini, Ayo, kamu apa harus lagi? bisa, kamu harus bisa Apa berpisah lagi? dari keluargamu yang 5 itu, gitu loh maksudnya. Membenci itu maksudnya begitu, berpisah, membenci itu. Bukan jadi kita benci selama-lamanya orang tua kita itu. Buktinya adikku itu yang Islam itu tetapnya kusayangi dia. Kayak mana Lah, itu? selama dia Ah. tidak mengikuti menjadi Kristen, disuruh membenci. Iya, maksudnya di situ kamu harus bisa berpisah dengan keluargamu tadi. Itu maksudnya kebencian itu, perpisahan Ya, itu disuruh akan membenci. terjadi. Makanya kan Ngeri kata sekali. Yesus, Ngeri. musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Jadi seisi rumah itu dibikin permusuhan kalau untuk menjadi murid Yesus. Kan musuh Ayo. jadinya gara-gara sudah Lah, pergi ke iya. Kristen. Lah, iya, Tapi Anda yang mengajarkan itu tunggu dulu. permusuhan. Iya, jangan kalian mengartikan hanya perkataannya saya, tetapi di balik perkataan musuh itu ada ayat yang mengartikan yang lebih berkuasa lagi. Maksudnya seperti ini. Kita aku harus bisa berpisah sementara dengan keluargaku yang 5 dan orang tuaku tadi. Jadi itu maksudnya. Iya. Sayang, salah sayang. Ke situ lah Bukan artinya, ke begitu, situ artinya. sayang. Nah, itu Salah, kami salah, salah. yang pernah ku dengar seminar Lanjutkan, kami, Dewa dan begitulah Dewa. artinya. Ya, yang pernah ku Ya. dengar begitu. Salah sayang.
Salah. Yang Terserah benar lah. di ayat ini. di ayat Udahlah, ini udah 5 sayang ya. kali, enceng, Dengerin ganti dulu. yang lain. Enceng. Udah 5 kali. Gak mau Bu lagi Dhani aku membahas. sedang melawan akalnya sendiri. Bu Dhani Atau membaca gini aja. yang namanya Bible, membaca Bible itu dengan iman, bukan Ya, dengan akal. Jadi membaca Bible itu dengan akal, Bu Darni, jangan dengan iman. Kalau Bu Darni Iyalah. membaca Bible dengan iman, sampai kapanpun juga akal Bu Darni itu akan mati, akan terbelenggu dengan yang namanya doktrin. Pak Bu Darni pasang mata yang baik, pasang handsfree, kencangkan celana dalam, silahkan baca Bible dengan baik-baik, ya. Tiap hari aku baca Bible ini ya. Buku ini Ya, sampai tiap hari. tebal-tebal ini. Tiap hari baca Bible terus Belum- kenapa tidak belum bisa lagi mengartikan seminar. bahasa Indonesia seperti ini? Bukan Seminar kalian, itu perkataan enggak, doktrin, Bu Darni. aku juga mau mengarahkan kalian, mau arah kemana, Kemana? mau kalian bawa aku. Itu ternyata kalian mau mengarahkan aku agar Yesus itu hanya membawa kebencian kepada Kamu mau keluarga. diarahkan ke Itu. kursi pelaminan Biar oleh dewa Bandewa. yang diarahkan. Soal mengarahkan dewa paling jago ini mengarahkan ya. Walaupun dewa ini, ya itulah pokoknya. Jadi Bu Darni ya, Bang Dewa, pada saat, izin. iya silakan. Insya Allah, maaf ya. Iya. Bang Dalbo, boleh Bang Dalbo? Silakan. Iya, Bu Darni, saya izin berbicara, Bu Darni ya. Anda dengarkan baik-baik. Bang Falovo, mohon dibuka datanya kembali. Saudaraku, maaf. Jadi begini Bu Darni ya. Kita sebagai umat manusia tentunya harus mempunyai hubungan baik dengan Tuhan dan hubungan baik dengan sesama manusia, Bu Darni. Dan kalau kita lihat di dalam Lukas 14:26, ini sebuah perintah ketika kita ingin mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, tapi kok malah harus memutuskan hubungan baik dengan sesama manusia, apalagi ini dengan sanak saudara ya. Tetapi mohon maaf, di dalam Islam, Bu Darni, kita harus saling beriringan, harus bisa menjaga antara hubungan baik dengan Allah dan harus bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Saya buka datanya ini. Bang Dalbo mohon dibesarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103 ya. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَتَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi kita di sini umat Islam diperintah oleh Allah supaya kita menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Bahkan di bawahnya ada lagi wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Ayat 104-nya, ayat 105-nya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.
Jadi intinya Bu Darni, kita di sini harus bisa menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan harus bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, sehingga dikatakan di dalam hadis ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada nikmat yang kecil, maka mereka tidak akan bisa bersyukur kepada nikmat yang besar. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, maka mereka tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Kita bersatu itu adalah rahmat, bercerai-berai maka itu adalah azab. Jelas banget ya saudara, bahwa memang Islam ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dan ketika seseorang bisa menjaga hubungan baik dengan Allah tapi tidak bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, itu masih belum sempurna. Karena apa? Karena di dalam Islam dua-duanya ini harus saling beriringan. Bahkan kita bisa mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir ya saudaraku dari saya, di dalam surah Al-Fath jelas sekali ini firman Allah di surah Al-Fath ayat 29 ya, ayat terakhir. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم إن Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya, pada wajah mereka tampak tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dalam mengajarkan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi sangat jelas sekali saudaraku ya, mana ajaran agama yang mengajarkan ajaran kasih sayang dan mana ajaran agama yang hanya mengajarkan ajaran kasih tanpa ada ajaran sayang. Yang tadi sudah disampaikan oleh saudaraku Bang Dewa, bahwasanya kasih itu sebuah perasaan dan sayang itu sebuah perbuatan. Yang terakhir dari saya, ini juga ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Najjar, bahwasanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silman qata'aka wa ahsin ila man asa ilaika wa qulil haqq. Sambunglah tali persaudaraan kepada seseorang yang memutuskan tali persaudaraan. Wa ahsin ila man asa ilaika. Berbuat baiklah kalian kepada orang yang sudah berbuat jelek kepada kalian. Wa qulil haqq walau ala nafsika, dan katakanlah kebenaran meskipun itu untuk diri kita sendiri. Jelas ya saudaraku muslim, bahwasanya kita melihat data, bukan melihat seorang oknum. Mungkin setiap agama pasti ada oknum, tapi yang kita lihat adalah pegangan kita, data. Kalau kita di dalam Islam, kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi jelas Al-Quran dan Al-Hadis sangat mengajarkan kepada kita umat Islam untuk bahwasanya jadi janganlah kamu Bu Darni membicarakan atau mengajari kita umat Islam untuk mempunyai ajaran kasih sayang, karena pegangan kita umat Islam, Quran dan hadis sudah mengajarkannya berbeda dengan apa yang ada di dalam isi Bible. Mohon maaf ya saudara. Lanjutkan Bang Dalbo, standby.
Aku ya. Silakan. Aku ayat upah mengikuti Yesus sesuai dengan sama dengan ayat tadi, balasan ayat yang dikasih Bang Alif tadi. Lukas 18 ayat 28. Petrus berkata, ini upah mengikuti Yesus ya. Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Itulah jawaban ayat yang diberikan Bapak Alif tadi sama Bang Dewa tadi tentang ayat Lukas tadi, ayat berapa itu. Inilah balasannya tadi. Jadi upah mengikuti Yesus, kalau kita meninggalkan yang dibilang sini, meninggalkan semuanya itu untuk datang mengikuti Yesus, upahnya akan diberikan berlipat ganda gitu Pak. Itu dia. Jadi itu udah nggak salah lagi, itu udah benar. Nggak mungkin aku mengikuti, nggak mungkin aku mengikuti berhala orang lain kan gitu. Aku kan harus mengikuti Yesus agar